perang. Perang itu bisa mendorong manusia untuk mengeluarkan sisi paling kejamnya, bahkan membuat manusia bisa jadi monster hanya demi persaingan untuk menguasai teritori lawan atau demi prestis sebuah nama negara. Dan perang sudah terbukti menghasilkan neraka dunia di mana-mana, tidak terkecuali Jepang. Sejak awal 1930-an hingga akhir Perang Dunia Kedua, Jepang memiliki unit. Mereka menciptakan neraka dunia dalam bentuk sebuah laboratorium yang disebut dengan unit 731 yang ditujukan untuk proyek pengembangan senjata biologis sekaligus tempat melakukan eksperimen-eksperimen sadis kepada manusia. Mungkin beberapa kalian beranggapan bahwa sebutan neraka dunia berlebihan. Tapi apa yang terjadi di dalam unit 731 akan membuat kamu berpikir ulang kalau neraka itu hanya ada di setelah kehidupan. Dan kamu juga akan bertanya-tanya, apakah para pelakunya adalah benar-benar manusia? Unit 731 ini terletak di Manchuria, Tiongkok, bagian timur laut, yang pada saat itu masih diduduki oleh Jepang. Konon alasan dibentuknya unit 731 adalah untuk memperkuat basis militer Jepang melalui program penelitian ilmiah. Namun, menurut catatan sejarah, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan di sana sungguh melenceng dari niat, apalagi prosedur yang humanis dan ilmiah atau saintifik. Seorang profesor Jepang sendiri mengakui ada begitu banyak kejahatan kemanusiaan di unit 731 yang membuat unit tersebut bukan seperti laboratorium ilmiah, melainkan tempat bagi para setan untuk menyalurkan hasratnya. Apa saja yang terjadi di unit 731? Berapa korbannya dan siapa saja korbannya? Berikut kisah selengkapnya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Tapi sebelumnya, jika kamu mendengarkan podcast ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar peristiwa tragis apa yang menurut kalian perlu kami angkat. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data, Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Semua ini berawal dari masa-masa akhir Perang Dunia Pertama. Saat itu Jepang sedang di atas angin. Setelah mereka mampu mengalahkan Rusia pada tahun 1931, mereka berhasil mencaplok bagian timur Laut Cina, lalu mendirikan negara boneka yang bernama Manchukuo. Kemenangan-kemenangan ini menjadikan Jepang sebagai negara superpower di kawasan Asia Pasifik. Dan apa yang biasanya dilakukan oleh negara yang merasa menjadi superpower? Tentunya memperkuat militer agar punya modal yang cukup untuk menginvasi wilayah tangga lainnya. Kepala medis Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, ahli mikrobiologi bernama Shiro Ishii, mencetuskan sebuah ide. Bagaimana jika Jepang membangun sebuah fasilitas untuk pengembangan senjata pemusnah massal? Pada awal abad ke-20, senjata pemusnah massal seperti senjata biologis atau senjata kimia sudah lumayan akrab di kalangan militer. Shiro juga sudah pernah mempelajarinya karena tentara Jerman pernah menggunakannya pada Perang Dunia Pertama. Ide Shiro disambut baik oleh kalangan elit militer Jepang. Dia kemudian mendapatkan dukungan dari Kolonel Chikahiko Koizumi yang nantinya akan diangkat sebagai Menteri Kesehatan Jepang. Pada pertengahan 1930-an terbentuklah lembaga impian Shiro dengan nama Manshu Detachment 731. Dalam bahasa Jepang, Nana San Ichi Butai. Publik lebih mengenalnya dengan sebutan Unit 731. Unit 731 berada di sebuah area dengan luas kurang lebih 3 hektar di distrik Pingfang, kota Harbin, Manchuria. Unit ini sengaja dibangun di Cina daratan
karena memang tujuannya adalah memperluas daerah jajahan Jepang di Cina daratan. Unit 731 dipimpin langsung oleh Shiro. Dia membawahi kurang lebih 3.000 personel, termasuk ratusan ilmuwan yang dibagi menjadi beberapa divisi. Masing-masing divisi diberi tugas khusus, tetapi benang merahnya adalah riset-riset yang mengabaikan etika dan juga rasa kemanusiaan. Program utama dari Unit 731 adalah pengembangan senjata biologis dan senjata kimia. Dan sayangnya, mereka berhasil. Mereka mampu menciptakan berbagai senjata biologis dan kimia. Misalnya, Unit 731 mengembangkan sebuah bom yang berisi penyakit antraks dan wabah pes. Dan yang mengerikan adalah senjata ini diuji di desa-desa dan kota-kota di Cina hanya untuk melihat seberapa ampuh senjata itu dalam membunuh sebuah populasi. Wow. Berapa jumlah korbannya? Nggak ada perkiraan yang akurat. Tapi yang jelas, angkanya naik drastis sejak Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tahun 1939. Pada tahun 1940, Unit 731 meluncurkan bom berisi 30.000 kutu penghisap darah. Dan itu disebarkan di atas kota Kuzhou. Wow. Menurut catatan, serangan itu membunuh 2.000 warga sipil di kota tersebut. 30.000 kutu penghisap darah. Gila. Yang lain, pada tahun 1942, Unit 731 menginfeksi sumber air di Provinsi Zhejiang. Dan hasilnya, wabah tipes dan kolera menyebar secara liar dan membunuh lebih dari 1.700 warga lokal dan tentara Jepang sendiri. Nggak hanya itu, teror senjata biologis Unit 731 mengganas dengan membunuh 6.000 jiwa dengan menyebarkan penyakit antraks. Di Provinsi Hunan, Unit 731 membunuh sekitar 10.000 orang lewat penyebaran penyakit pes. Ini terjadi di sepanjang tahun 1940 hingga 1941. Betapa horornya hidup warga Cina di wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Dan liciknya lagi, Jepang gak cuma meracuni sumber air atau menggunakan bom udara. Mereka juga pernah menggunakan senjata biologis melalui makanan yang dibagikan kepada warga lokal. Sadis. Ada setidaknya 12 kali uji coba senjata biologis di sekitar 11 kota di Cina. Dan setelah itu, Jepang menargetkan wilayah lain di luar Cina. Jepang berencana untuk menjatuhkan senjata biologis di pantai barat Amerika Serikat, terutama di wilayah San Diego, California. Operasi tersebut rencananya akan dilancarkan pada tanggal 22 September 1945. Tapi untungnya Jepang kalah perang. Jepang menyerah tanpa syarat 5 minggu sebelumnya, yang menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Senjata biologis adalah salah satu output dari Unit 731. Tapi bukan cuma outputnya yang mengerikan, ada yang jauh lebih mengerikan, yaitu proses pembuatannya yang melibatkan eksperimen manusia. Proyek itu diberi nama Maruta, sesuai panggilan para staf Unit 731 kepada para subjek eksperimen. Maruta berarti batang kayu. Ya, dari nama panggilannya saja sudah tidak manusiawi. Ketika sedang bercanda, staf 1 bertanya kepada yang lainnya, berapa banyak batang kayu yang hari ini tumbang? Ini merujuk kepada berapa subjek eksperimen yang meninggal. Mereka disamakan dengan batang kayu di tempat pengolahan kayu. Oke, siapa saja subjek eksperimennya? Macam-macam. Mulai dari kriminal, bandit, anggota dan pendukung kelompok anti Jepang, tahanan politik, orang-orang gelandangan, bahkan orang-orang cacat pun dijadikan subjek eksperimen. Parahnya lagi, usia para subjek eksperimen mulai dari bayi hingga lansia, dan tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Mereka dijadikan kelinci percobaan. Salah satu yang terkejam adalah praktik pembedahan dan mutilasi tanpa anestesi. Bayangkan, dibedah dalam keadaan kamu masih sadar.
Konon bedah tanpa anestesi ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana penyebaran penyakit dalam organ internal manusia. Jadi yang dibedah adalah orang yang sebelumnya sengaja disuntik atau diberi penyakit, seperti kolera atau wabah pes. Hanya saja karena dilakukan ketika subjek masih hidup dan tanpa obat bius, praktik ini amat sangat mengerikan. Seluruh staf unit 731 sudah terbiasa mendengar rintihan di ruang-ruang operasi. Tapi mereka benar-benar tidak peduli. Endingnya, ya tentu saja kematian. Meninggal karena kehabisan darah, karena penyakit, karena organnya rusak, karena tidak bisa menahan rasa sakit, atau kombinasi itu semua. Seorang mantan staf unit 731 yang meminta namanya disamarkan pernah bercerita kepada New York Times. Begini testimoninya. Dia, si subjek, tidak melawan ketika dibawa ke kamar lalu diikat. Tapi ketika saya mulai mengambil pisau bedah, dia mulai berteriak. Saya kemudian memotong bagian dada hingga ke perut dan dia menjerit. Wajahnya menampakkan ekspresi horor hasil dari rasa sakit yang teramat sangat. Tapi ia kemudian berhenti berteriak. Ini seharian dialami oleh para ahli bedah. Tapi aku tidak akan pernah lupa, karena baru pertama kali mengalaminya. Senjata biologis dan bedah tanpa anestesi itu baru 2 dari seluruh jenis penyiksaan di unit 731. Ada kelompok subjek yang dijadikan target bom dalam jarak tertentu, dari yang jauh sampai yang sangat dekat. Tujuannya hanya untuk mengetahui gimana efeknya. Ada juga yang dijadikan target mesin pelempar api, bom berisi benda tajam, hingga pisau bayonet. Ada juga kelompok subjek yang sengaja nggak diberi makan dan minum hanya untuk mengukur durasi kemampuannya untuk bertahan hidup sampai ia meninggal. Ada juga yang ditempatkan di dalam ruang dengan tekanan udara yang sangat rendah sampai-sampai bola matanya itu lepas. Ada yang digantung secara terbalik, ditempa benda berat, disetrum, diputar-putar, sampai disuntik dengan air laut atau darah binatang. Dan lagi-lagi hanya untuk menguji efek dan durasi ketahanan subjek. Satu eksperimen yang turut menjadi perhatian para sejarawan adalah menguji ketahanan subjek dengan rasa dingin. Para subjek dibawa keluar gedung di musim dingin, lalu mereka dicemplungkan ke air dengan tingkat suhu yang bermacam-macam. Mulai dari yang dingin biasa, hingga sampai dingin yang ekstrim. Tentu saja para subjek akhirnya meninggal. Jikapun tidak langsung meninggal, mereka akan meninggal gak lama setelah dikembalikan lagi ke sel penampungan. Total korban dari unit 731 diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta jiwa, yang rata-rata adalah warga sipil Tiongkok. Unit 731 berhenti beroperasi ketika Perang Dunia berakhir, ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Setelah pengumuman kekalahan itu, para staf unit 731 segera menghancurkan dokumen dan segala bukti yang menunjukkan kebusukan mereka. Pada akhirnya para pelaku memang dihukum sebagai penjahat perang. Tapi anehnya, Amerika Serikat diam-diam memberikan perlindungan kepada Shiro Ishii, sang kepala unit 731 dan beberapa rekannya, dengan syarat mereka mau membagikan hasil-hasil eksperimen kejam di unit 731. Konon, tindakan ini diambil agar data-data tersebut tidak jatuh ke tangan Uni Soviet. Sejarawan mengatakan perang bisa mendorong manusia untuk mengeluarkan sisi terkejamnya. Di unit 731, militer Jepang pernah mengeluarkan sisi terkejamnya dengan menjadikan tempat itu sebagai neraka dunia. Semoga kekejaman yang serupa tidak terulang lagi di masa depan. Saya Yantina dan rekan saya Rifa pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.